Sejatinya, jika Tuhan kita adalah gunung dan batu, jika nenek moyang kita adalah pelaut, maka hendaklah kita pandai untuk berenang, hendaklah kita pandai untuk mendaki gunung, hendaklah kita pandai untuk melempar batu, sebab sejarah kita adalah gunung dan batu. Wakil-wakil rakyat kita di DPR RI, nah saat ini kan tengah memperjuangkan rancangan undang-undang kepulauan yang nantinya akan menjawab persoalan yang ada di Provinsi Maluku sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bung Delvi sendiri terkait dengan hal tersebut, rancangan undang-undang kepulauan? Baik, sebenarnya secara prosedur, rancangan undang-undang kepulauan ini dia sudah diakomodir dalam proses perencanaan. Nah, ketika suatu produk hukum, karena saya masih hukum, saya juga paham soal mekanisme itu. Nah, ketika suatu produk hukum ingin disepakati, harus melalui beberapa tahap. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu mencakup 5 tahap. Yang pertama, diatur dalam pasal 1-nya, yang pertama soal perencanaan, kemudian pembahasan, setelah pembahasan kemudian penetapan, setelah penetapan baru diundangkan. Nah, sebelum pembahasan dan juga perencanaan itu, dia kan sudah didaftarkan dalam prolegnas. Nah, prolegnas itu apa? Program legislasi nasional. Nah, rancangan undang-undang kepulauan ini sebenarnya sudah didaftarkan di program legislasi nasional. Namun, dia tahu mungkin keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sengaja lupa akan bukan wacana tapi rancangan undang-undang draftnya sudah siap, tinggal disepakati saja. Toh dia masih antre di prolegnas. Malah pemerintah pusat lebih menggolkan suatu rancangan undang-undang yang sebetulnya lebih menguntungkan para investor. Salah satunya rancangan Omnibus Law yang sekarang masih dalam tahap pembahasan. Nah, Bung Delvis, banyak hal yang kita bahas terkait dengan Maluku perlu otonomi khusus. Nah, 2 pertanyaan terakhir kita bicara tentang Maluku. Nah, saya tanya Bung Delvis sendiri, dari kacamata Bung Delvis sendiri, Maluku itu apa? Saya mau sampaikan bahwa Maluku adalah ufuk timur. Ufuk timur. Kenapa ufuk timur? Sederhananya, pasti kita lihat mentari itu dia lahir dari ufuk timur. Memberikan suatu cahaya yang begitu terang, mampu menerangi dunia. Nah, sama di Maluku itu banyak menerbitkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang kemudian punya abdi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kemudian dia seperti sebuah cahaya kemudian mampu menerangi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja Dr. Lomena, Prof. Siwabesi, Latu Hari-Hari, punya banyak tokoh-tokoh yang kemudian mampu mengangkat harta dan martabat bangsa ini. Kemudian usia Maluku ini kan sama dengan usia negara Indonesia, 75 tahun, dan juga merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Namun itulah yang terjadi. Maluku sekarang dia tidak seperti Maluku dulu yang kemudian seperti Mentari yang lahir dari Ufuk Timur, yang terbit dari Ufuk Timur itu. Kita banyak melahirkan melahirkan tokoh-tokoh yang kemudian turut berkontribusi besar terhadap berdirinya bangsa ini. Namun yang terjadi sekarang kita mengalami suatu degradasi dari sektor pendidikan, sumber daya manusia kemudian tidak sama seperti dulu. Makanya Rizal Ramli dia bilang dari zaman kolonial Belanda itu Maluku banyak menghasilkan tokoh-tokoh besar. Bahkan taraf pendidikan yang terjadi yang ada di Maluku itu merupakan tingkat pendidikan yang sejahtera nomor 3 di Indonesia.
Namun sekarang yang terjadi malah terjadi merupakan daerah yang termiskin gempa. Oke. Nah, Bung Delvis, gambarkan Maluku dengan 3 kata. Nah, karena kita bicara soal dari tadi soal potensi sumber daya alam, nah itu kemudian temanya Otsus, kemudian saya menjabarkan soal apa yang kemudian menjadi suatu temuan-temuan komparatif sehingga mampu untuk kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian dikemas dalam otonomi khusus. Maluku itu punya 3 hal. Yang pertama, saya English sedikit lah. Silakan. City of Music ada di Maluku. Kemudian City of Peace. City of Peace, oke. Dan juga City of Fish. Bisa diterjemahkan? Nah, Maluku adalah daerah yang memiliki kota musik. Kemudian kota damai dengan tingkat perdamaian yang kemudian sudah mulai meningkat melalui bingkai toleransi itu, dan kemudian pasca konflik, tapi sampai sekarang kita bisa melihat bahwa kehidupan di Maluku sangat damai. Makanya kemarin Pak Gubernur Maluku mendeklarasikan soal Maluku merupakan laboratorium perdamaian dunia. Nah, kemudian terakhir adalah City of Fish. Nah, kota ikan sebenarnya, karena kita punya potensi ikan, namun harus juga menjadi perhatian. Jadi 3 gagasan ini kemudian harus menjadi suatu perhatian pemerintah untuk kemudian tahu bahwa inilah 3 ikon yang sebenarnya ada di Maluku. Oke, Bung Delvis, yang terakhir ini pertanyaan terakhir. Nah, saya tahu bahwa Bung Delvis banyak menulis tentang Maluku. Nah, apa pesan, apa harapan, mungkin apa kritikan yang Bung Delvis bisa sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, atau kepada kita orang Maluku sendiri? Mungkin apa yang bisa Bung Delvis sampaikan? Silakan Bung Delvis. Untuk mengakhiri aktivitas kita, diskursus kita, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan untuk Indonesia. Maluku adalah Indonesia. Kita sudah bosan dengan pasung kemiskinan yang kita alami selama 75 tahun. Kita hanya butuh cinta yang lebih. Dan untuk teman-teman, para generasi hebat, para generasi muda Maluku, sejatinya jika Tuhan kita adalah gunung dan batu, jika nenek moyang kita adalah pelaut, maka hendaklah kita pandai untuk berenang, hendaklah kita pandai untuk mendaki gunung, hendaklah kita pandai untuk melempar batu. Sebab sejarah kita adalah gunung dan lautan. Oke, Bung Delvis, terima kasih untuk harapan pesannya untuk kita semua. Bung Delvis, terima kasih sekali lagi. Saya El Sherin dari Sherin TV mengucapkan limpah terima kasih untuk Bung Delvis yang telah berbicara banyak hal terkait Maluku perlukah otonomi khusus. Nah, semoga dengan suara yang Bung Delvis sampaikan, diskusi yang kami sampaikan pada hari ini dapat didengarkan oleh Anda semua. Nah, untuk pemirsa Sherin TV dimanapun Anda berada, pesan terakhir, jangan lupa untuk subscribe Sherin TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang terakhir, sampai ketemu di konten selanjutnya.